Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ayyuhal muslimah a'azzani Allahu wa iyyakunna. Ya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mubarakah ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian rutin kita yang sempat libur selama bulan Ramadan, dan insyaallah pada hari ini kita dapat melaksanakan kembali kegiatan pengajian kita, dan tentu ini semua adalah merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada seseorang kecuali Allah akan memudahkan dia untuk memahami perkara agama. Maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia dalam agama. Maka betapa merupakan sebuah nikmat yang besar dan merupakan karunia yang agung yang patut bagi seseorang untuk mensyukuri. Dan betapa merugi dan kasihannya orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala halangi mereka dari hidayah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk hadir dalam majelis ilmu, untuk bertafakuh fiddin,
dan lebih merugi lagi kalaulah kematian itu datang kepadanya, dia berada dalam keadaan dia tidak mengerti tentang agamanya, atau dia tidak pernah mempelajari tentang agamanya. Sungguh ini adalah merupakan musibah yang sesungguhnya bagi seorang anak Adam. Kita sudah pahami dan kita maklumi secara bersama bahwa kematian itu suatu hal yang pasti. Namun keumuman manusia lupa bahwa bekal yang dibawa olehnya dalam menghadapi kematiannya bukanlah harta benda atau bukanlah kekayaan, akan tetapi amalan yang dia bawa. Karena lupanya mereka dengan perkara ini, maka kita dapati sebahagian besar manusia cenderung mengabaikan perkara beramal dalam agama mereka. Untuk itulah pada kesempatan yang mubarakah ini ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih keduanya dari hadis Abu Sa'id, dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yakni dia berkata bahwa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu fiha yaran nasu amala ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, yakni apa yang tampak pada manusia bahwa dia beramal dengan amalan ahli surga. Maka kata Rasulullah, innal abda la ya'malu fiha yaran nasu amala ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia beramal dengan amalan ahli surga menurut apa yang ada pada pandangan manusia, menurut yang tampak di hadapan manusia. Wa innahu la min ahli nar, akan tetapi sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Wa ya'malu fiha yaran nasu amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Dan ada pula seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka menurut yang tampak pada manusia, yakni di pandangan manusia orang ini beramal dengan amalan penduduk neraka.
wa huwa min ahlil jannah, padahal dia merupakan ahli jannah, ahli surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya, yakni tergantung pada akhirnya. Di sini di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kondisi dua manusia. Salah satu dari mereka, dia kelihatan tampak pada pandangan manusia adalah seorang yang abid, seorang yang saleh, seorang ahli ibadah, orang saleh, dan seterusnya. Pada apa yang tampak di pandangan manusia, tapi hakikatnya dia adalah merupakan ahli nar, penduduk neraka. Begitu pula sebaliknya, orang yang kedua adalah orang yang tampak pada pandangan manusia, dia adalah orang yang asi, ahli maksiat, orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, orang yang zalim pada apa yang tampak pada manusia. Tapi hakikatnya dia adalah penduduk surga. Ini gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang mulia ini. Kenapa bisa demikian? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan selanjutnya kalimat beliau dalam sabda ini, yaitu wa innamal a'malu bil khawatimiha, dan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Kalimat ini adalah penentu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah penentu bahwa yang menjadi patokan pertimbangan, yang menjadi perhitungan bagi seseorang, yang menentukan keadaan seseorang, itu adalah akhir daripada amalannya, akhir dari amalannya. Maka di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, bisa saja manusia itu dia beramal pada apa yang tampak di hadapan manusia, bahwa dia adalah orang yang baik, seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka salat, mereka puasa, mereka bayar zakat, bahkan ada di antara mereka yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi mereka menyembunyikan kemunafikan. Mereka menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam dalam hati mereka. Maka di akhir hayatnya
Allah subhanahu wa ta'ala singkapkan keadaannya. Allah buka keadaannya sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun mati di atas amalan tersebut. Dia pun wafat di atas amalan tersebut, maka dengan itu dia menjadi penghuni neraka. Nah, begitu juga bisa jadi seseorang dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga, akan tetapi di sana ada padanya riya. Orang ini dia riya atau dia sum'ah, dan terus menerus keadaannya begitu. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia bersedekah, dan seterusnya dari amalan-amalan saleh yang di hadapan manusia, yang pada pandangan manusia ini adalah amalan-amalan penduduk surga. Namun hakikatnya dia melakukan amalan itu dengan riya atau sum'ah. Dia ingin dipuji oleh orang lain sehingga dia mendapatkan pujian, terus menerus seperti itu dalam beramal sampai dia wafat dalam keadaan demikian. Maka dengan demikian amalan-amalannya itu terhapus. Dia tidak mendapatkan pahala atas amalannya, karena amalan yang riya atau amalan yang sum'ah tidak diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya seseorang hanyalah mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Maka di sini orang ini pada apa yang tampak pada manusia dia beramal dengan amalan ahli surga, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala atas amalannya, tidak mendapatkan pahala atas amalannya. Nah, atau bisa jadi seseorang dalam kondisi yang ketiga. Kondisi yang pertama orang-orang munafik, kondisi yang kedua ini orang yang beramal dengan riya. Atau seseorang bisa jadi dia berada pada kondisi yang ketiga, yaitu semasa hidupnya dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga, akan tetapi di akhir hayatnya dia terjerumus dan dia terjerat perangkap syaitan. Akhirnya dia memperturut hawa nafsu, terjerat oleh fitnah, apakah syubhat ataukah syahwat, sehingga dia menyimpang dan dia menutup akhir hayatnya dengan keadaan yang demikian. Sebagai contoh, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, yaitu pada zaman dulu di Mesir ada seorang pemuda 15 tahun lamanya jadi muadzin. 15 tahun lamanya jadi muadzin. Tapi suatu ketika dia hendak naik ke menara masjid untuk adzan, ternyata dia lihat di rumah, belakang rumah, dalam pagar rumah, salah seorang Nasrani yang tinggal di dekat masjid tersebut. Dia lihat seorang anak wanita milik Nasrani tersebut, wanita Nasraniyah,
dan dia tergoda dengan wanita tersebut cantik. Dia turun dan jadi adat. Dia turun, dia datangi rumah tersebut, dan dia ketemu dengan penghuni rumah tersebut dan dia sampaikan maksudnya ingin menikahi wanita itu. Tetapi apa? Syaratnya, keluarga sang wanita memberikan syarat bahwa boleh menikah dengannya, tetapi harus satu iman, harus jadi Nasara, harus jadi seorang Nasrani. Maka lelaki ini pun dia mau bersiasat. Dia pikir ya sudah, tak apa-apa, pura-pura masuk Kristen saja, nanti setelah itu kalau sudah menikah baru balik lagi jadi Islam. Begitu kata dia dalam hati. Maka dia mengaku. Tapi begitu dia mengikrarkan dirinya di hadapan mereka sebagai seorang Nasrani, belum juga sempat akad nikah, ternyata hujan dan rumah sang penghuni ini bocor. Makanya mau calon anak mantu naik perbaiki atap rumah yang bocor itu. Apa yang terjadi? Begitu dia naik perbaiki atap rumahnya, ternyata dengan sebab itu dia jatuh dan mati dalam keadaan apa? Kafir. Mati dalam keadaan kafir. Maka sia-sialah amal perbuatan yang dilakukan oleh Adzan yang termasuk salah satu amalan mulia yang dia lakukan selama 15 tahun. Semuanya sia-sia dengan kemurtadannya. Dia terfitnah, terjerat oleh jeratan syaitan di akhir daripada hayatnya. Nah, maka dari itu di sini penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diteguhkan hati dalam agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanjatkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balik hati manusia, maka balikkan, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu. Kokohkanlah hatiku di dalam agamamu. Dan seorang jangan takjub dengan amalan yang dia lakukan. Jangan takjub dengan amalan yang dia lakukan. Namun hendaklah seseorang ketika dia beramal, dia berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya, dan dia takut kalau Allah Jalla wa Ala tidak menerima amalannya. Maka dari itu dia juga berdoa kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, yang kedua, kondisi orang yang kedua yaitu ya'malu fiha yaran nasu amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi sesungguhnya dia adalah ahli surga. Nah, orang yang berada dalam kondisi seperti ini, yang terjadi banyak sekali. Ya seperti orang kondisi pertama yang termaksud di dalam pengertian penggalan hadis ini, yaitu seperti orang yang hidupnya berada dalam kekafiran selama hidupnya, atau di awal-awal daripada hidupnya dia berada dalam keadaan kafir,
Namun di akhir hayatnya dia bertobat dan dia masuk Islam. Bertobat dan dia masuk Islam. Dan ini banyak sekali. Ambillah contoh seperti kisah sahabat Amr bin As. Amr bin As. Yaitu di masa ketika beliau belum Islam, masih kafir, itu beliau banyak sekali melakukan kejahatan, kedoliman, dan sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika dia pernah berkata, Ammar bin Yasir ini radhiyallahu an, ketika beliau belum Islam, kebencian yang luar biasa terhadap Rasulullah, sampai-sampai dia pernah berkata, wala ahabba ilayya an akuna kadistamkantu minhu faqataltuhu. Kata dia, tidak ada yang lebih aku sukai. Wala ahabba ilayya, tidak ada yang lebih aku sukai. An akuna kadistamkantu minhu faqataltuhu, melainkan aku dapat berjumpa dengannya, yakni aku dapat menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membunuhnya. Saking bencinya dia, sampai-sampai dia bilang tidak ada yang paling dia sukai dalam hidupnya kecuali ketika bertemu, berharap untuk berjumpa dengan Rasulullah, lalu bisa membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, maka Masya Allah, lihat sahabat yang mulia. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah Islam. Allah tanamkan, susupkan ke dalam hatinya hidayah. Maka dia pun menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya dia membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di hadapan Rasulullah dia mengumumkan keislaman. Dia masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada peristiwa yang luar biasa sekali tentang masuk Islamnya Ammar bin As. Itu ketika dia datang di hadapan Rasulullah, dia ingin masuk Islam, dia bentangkan tangannya kepada Rasulullah untuk dipegang oleh Rasulullah dan dia akan membaiat Rasulullah. Ketika dia mengulurkan tangannya, Rasulullah pun mengulurkan tangan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Ammar bin As ini menarik tangannya. Dia menarik tangannya. Dah jadi, dia tarik tangannya. Kemudian apa kata Rasulullah? Melihat hal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ada apa dengan wahai Ammar? Maka Ammar bin As pun mengatakan, aku menyampaikan kepadamu satu syarat, atau aku menyampaikan syarat kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, apa syaratmu? Ammar menjawab, asalkan dosaku diampuni. Aku masuk Islam ini asalkan dosaku diampuni. Karena dia pikir bagaimana, dia ingat, ya, Ammar bin As teringat bagaimana kedoliman dan dosa-dosa yang dia lakukan semasa kafir. Bahkan sampai-sampai dia juga pernah bertekad kuat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mau masuk Islam, tapi syaratnya kalau dosa-dosanya diampuni. Maka apa kata Rasulullah? Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, wa annal hajjata yahdimu ma kana qablahu. Ya, kemudian Rasulullah sebutkan ini hadis ini di hadapan Ammar. Itu, tidakkah engkau tahu wahai Ammar bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Seberapa banyak pun
Seberapa besar pun seorang melakukan kejahatan, melakukan kedoliman, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, begitu dia masuk Islam, maka dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan sesungguhnya hijrah dari Makkah ke Madinah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Nah, dan Masya Allah, ketika Amr bin As masuk Islam, maka dia menjadi seorang yang baik keislamannya. Maka dia termasuk di antara golongan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, dan ini makna atau pengertian dari hadis, penggalan hadis yang mulia ini. Atau bisa jadi seseorang berada dalam kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua yaitu misal seorang dia tenggelam dalam kemaksiatan yang begitu banyak sekali. Tapi di akhir hayatnya dia bertaubat. Lalu dia ikut berjihad misal. Dan dia mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Maka dia mendapatkan pahala surga. Sebagaimana yang terdapat di dalam kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dia masuk Islam, dia tidak ada amal apa-apa. Begitu masuk Islam langsung berangkat berjihad. Begitu berjihad di dalam medan jihad dia wafat. Padahal dia belum sempat beramal. Hanya begitu masuk Islam langsung ikut pasukan perang. Begitu ikut pasukan perang sampai di medan perang wafat. Maka apa kata Rasulullah? Amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit namun dia diberikan pahala yang banyak, yaitu surga. Nah, maka di sini adalah perkara yang harus kita perhatikan dengan baik, yaitu keistiqomahan. Keistiqomahan di dalam beramal. Seseorang hendaklah menjaga keistiqomahan di dalam beramal. Nah, kenapa? Dia harus tanamkan dan dia harus ingatkan dalam dirinya bahwa yang menjadi penentu amalan seseorang itu adalah pada akhir hayatnya. Pada akhir hayatnya. Nah, demikian ayuhal muslimah, azzani Allahu wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.